kanji, terlebih di masa pandemi. Tanpa panjang lebar lagi, saya berikan kesempatan dan waktu kepada Renaria Sensei. Sensei, dozo. Baik. Arigatou gozaimasu. Terima kasih ya Arya-san yang sudah bersedia menjadi moderator ini. Hai, saya izin ya, saya nyapa sedikit kepada semuanya ya. Boleh ya? Oke. Hai. Boleh. Ya, tadi sudah diperkenalkan oleh moderator ya, Arya Sensei. Saya tidak asing katanya ya, tapi nggak apa-apa lah, saya kenalkan diri lagi ya, Arya Sensei ya. Ya. Hai, hajimemashite, Indonesia Kyoiku Daigaku no Renaria desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu ya. Dalam kesempatan ini yang bahagia ini saya ingin menyampaikan ucapan banyak terima kasih ya kepada Dedi Sensei selaku pimpinan fakultas ya, kemudian Fakultas Pendidikan Bahasa UMY, Rosi Sensei ketua prodi ya, dan tadi Aziza Sensei ya sekretaris yang telah mengundang saya sebagai narasumber ya dalam webinar ini. Undangan ini berharga sekali ya karena merupakan suatu kehormatan bagi saya ya bisa berbagi pengalaman lah ya tentang metode pengajaran kaji pada masa pandemi. Juga tidak lupa saya sampaikan terima kasih juga kepada keluarga ya, anak-anak ya, kemudian para mahasiswa yang telah banyak mengajari dan membantu saya dalam pembuatan aplikasi media ajar. Sebenarnya saya ini gaptek ini, tapi sambil belajar sajalah begitu ya, tapi syukur saya bisa sedikit demi sedikit melangkah begitu ya. Nah, Bapak Ibu peserta webinar hari ini, selamat datang ya. Saya yang Sensei Gata no minasan, konnichiwa, itsumo o genki de. Konnichiwa. Yoroshiku onegai shimasu. Baik ya, kita mulai saja ya, Arya Sensei ya. Ya, saya share screen dulu ya, saya dengan materi ini. Hai, yoroshiku onegai shimasu. Saya share screen ya, Arya Sensei ya. Iya, Sensei. Ya. Sudah kelihatan? Masih proses nampaknya, Sensei. Belum kelihatan. Belum kelihatan ya? Belum. Loadingnya lama ya? Ya, nggak apa-apa. Sambil jalan saja ya. Iya, sudah tampil. Sudah ada. Sudah tampil. Oke. Di sini sebentar ya. Di sini barangkali akan terlihat webinar ini diberikan judul dengan metode pengajaran huruf kanji di masa pandemi ya. Di sini kan UMY yang mengundang saya simpan logo di sini dan logo kampus saya begitu ya. Dan saya dapat tugas ini sebagai Shokyu katanya, bagian Shokyu. Jadi saya kasih judul pandemik. Jiki ni okeru Shokyu Shokyu kanji no kyoju ya. Nama saya sudah diperkenalkan tadi seperti ini. Kemudian berikutnya saya belum tampil ya itunya. Kemudian berikutnya ini kok nggak jalan ya? Kok nggak jalan ya? Sebentar. Ini agak gaptek ini nggak jalan. Oke. Settingnya saya stop dulu ya, saya mulai lagi aja ya. Kayaknya nggak bagus ini. Boleh? Iya, baik. Sensei. Stop dulu. Ya. Coba ya, saya screen lagi. Sebentar. Ini loadingnya kok nggak bagus ya. Kelihatan? Iya. Jadi, kelihatan ya? Jadi, suara saya kelihatan juga ya? Ya. Jelas. Kedengar ya? Oke. Jadi, di Shokyu di UPI ini, ya, kurikulumnya saat ini adalah mata kuliah Hyoki diberikan dalam 5 semester. Jadi dalam 5 semester ini masing-masing semester Hyoki ini memiliki bobot 2 SKS.
Ya. Nah, kemudian semester 1 dan semester 2 itu diberikan namanya Hyokyu Hyoki 1 dan Hyoki 2. Ya. Kemudian semester 3 dan semester 4 itu diberikan Chukyu Hyoki, ya namanya Chukyu Hyoki, dan semester 5 baru diberikan Chujoku Hyoki, begitu. Ya. Nah, kalau melihat metode pengajaran kanji di masa pandemi ini, ya, semua diberikan secara daring ya, sudah Bapak Ibu ketahui, sama-sama ya, semua kampus pada tutup nih. Jadi semua Hyoki, Chukyu Hyoki, Mojoki semuanya dilaksanakan dengan aplikasi. Kalau saya dengan aplikasi Zoom sama ya dengan Bapak Ibu tadi Pak Zainal juga, Google Meet, Wagroup ya. Nah, kemudian metode yang diberikan itu dengan tatap muka di kelas itu sama sebenarnya. Ya, jadi ada penjelasan dosen, latihan, drill, hanya bedanya kita nggak ada di tempat kuliah, kita di rumah masing-masing. Metodenya sama. Ya. Nah, ini kemudian nanti saya jelaskan. Kemudian pertemuan berikutnya diadakan shiotesto. Ya, rutin. Barangkali yang pernah jadi mahasiswa saya, ini yang bikin pusing nih. Stres ini, Rena Sensei bikin stres tahu ini ya. Nah, jadi materi minggu lalu saya berikan. Kenapa? Tanpa shiotesto, ya, karena kalau dia diberikan misalnya 10 kanji. Tapi kalau misalnya ditumpuk, ngapalin, itu bisa hilang itu semua. Begitu ya. Oke. Kemudian ini sirkuitnya jalan nggak ya? Ya, jalan. Jalan ya. Oke. Kemudian tugas berikutnya itu saya selalu berikan secara rutin. Ya, latihan membaca, menulis ya. Tapi saya dibantu oleh seorang PJ, seorang penanggung jawab mata kuliah. Ini bukan KM, tapi ditunjuk saja. Ya, siapa yang mau bersedia jadi. Nah, PJ ini dia mempunyai tugas itu mengirim tugas ke teman-teman sekelas ini ke email saya dan saya kembalikan hasil koreksi kepada PJ lagi dan mereka share ke teman sekelas gitu. Ya. Nah, terutama tugas menulis ya, itu meskipun sekarang di laptop banyak bisa ketik-ketik, hengkang keluar kan gitu ya. Tapi seperti tadi setuju ya dengan Zainal Sensei mengatakan TD manabu katanya, TD renshu gitu ya. Jadi itu lebih ingat. Jadi saya meminta anak-anak tulis tangan ya, hasilnya difoto, nggak apa-apa difoto saja, dikirim ke email Sensei. Mungkin kuotanya besar, size-nya besar, filenya tapi dibagi beberapa file saja, saya bilang. Kemudian saya men-scan tugas mahasiswa foto tersebut ya, foto tersebut saya scan, saya print, kemudian saya koreksi, tulisan kanji yang salah, saya beri tanda. Ya, saya beri contoh yang benarnya kayak apa. Seperti kalau kanji kan misalnya seperti biju ya, tidak ada haneru, tidak ada kanji bentuk tomeru gitu, itu fatal itu. Sehingga saya mengatakan pada anak-anak kalau tidak tomeru, tidak apa, itu nggak tanggung jawab ini bikin kanji nih, kanji baru saya bilang gitu ya dulu seperti mereka itu. Jadi Kyotsukete kudasai, saya bilang begitu. Saya tidak menuntut ya semua harus indah gitu, tidak. Karena indah nanti ada shujikai ya, tapi minimal standar mereka terbaca. Enggak cakar ayam lah, istilah cakar bebek lah kalau kanji lebih susah ya, cakar bebek saja. Tapi minimal standar gitu ya. Nah, semua hasil koreksi dikirim ke mahasiswa. Mereka paham betul tulisan yang salah di mana ya, dan mereka tahu yang betulnya di mana, yang mana yang harus diperhatikan. Dengan demikian kesalahannya tidak diulang kembali, jadi tidak akan berulang kesalahan. Sampai sana saya kecepatan tidak ya. Kemudian di sini buku yang dipakai ya di UPI ini adalah buku ini. Jadi Ichinensei saya berikan N5 ya. Nah, kemudian sudah Chukyu pindah ke N4. Dan sudah Chujoku ke N3. Jadi untuk lulus di UPI ini mereka harus lulus N3, itu syarat itu. Gitu ya. Ini tidak banyak 118 kanji ini. Nah, begini ya. Jadi jadi Ichinensei ini jumlahnya hanya 118 kanji. Ini di dalam buku ini ada 15 pelajaran ya. Nah, selainnya jalan ya, Asik Sensei? Ya. Jalan ya.
Oke, Lancar. soalnya ini saya tidak lihat. Nah, kemudian kalau Ichinensei seperti ini, saya tidak berteori seperti Jainal Sensei. Kalau Jainal Sensei sudah tingkat atas, saya berikan teori. Tapi kalau Ichinensei nggak usah, saya nggak bikin pusing mereka deh. Yang penting mereka bisa baca, bisa tulis, dan bisa ngerti apa itu kanji. Ya, jadi nanti kalau teori-teori seperti itu saya berikan sudah Ninensei, Sanensei begitu ya. Tapi menarik yang Jainal Sensei. Tapi tahap saat saya lakukan seperti ini. Jadi saya kenalkan kanji ini apa. Kalau Jainal Sensei itu kan mengatakan apa tadi, kanji ini kenapa harus beda-beda. Saya katakan kanji ini adalah tulang punggung bahasa Jepang. Saya istilahnya dengan tulang punggung saja. Karena kalau orang tidak ada punggung bisa gimana gitu ya. Ini kanji kalau bahasa Jepang tidak ada punggung, ngawur gitu ya. Jadi tulang punggung. Kenapa? Karena tadi ya seperti tadi ada hana bunga, ada hana hidung. Kalau melihat kanji nggak akan terjadi kesalahan. Artinya jadi kanji, saya katakan awalnya saya katakan ini loh kanji ini harus punya 3 komponen penting. Ingat-ingat. Saya bicarakan seperti ini kepada mahasiswa, jelaskan harus ada kata bentuk, harus ada makna, ji desu ne, imi desu ne. Harus ada bunyi. Bunyinya ini apa? Hatsuon. Hatsuonnya apa? Yomikata. Itu saja, sederhana saja saya berikan pada mereka. Ya. Kemudian saya katakan, sebentar ya sebelum ini. Nah, yang tadi sebut yomikata. Yomikata ini apa? Cara baca, ya. Nah, ingat-ingat harus ada kungyomi, harus ada ongyomi. Bedanya apa Sensei? Kalau kungyomi dari bahasa Jepang asli, ucapannya tulis hiragana. Kalau ongyomi, tulis dengan katakana. Karena dia cuma pukaran. Kita hatsuonnya, tapi tidak berarti orang yang bisa Hanzi, yang dia bisa Mandarin, itu bisa gitu. Tidak. Karena sekitar 65% itu arti sama. Ya, tapi ada kanji yang 35% itu kokuji, itu beda lagi. Itu nanti diterangkan di berikutnya begitu ya. Ingat-ingat. Dalam setiap kanji jangan heran kalau kungyomi dan ongyomi lebih dari 1, seperti kanji ue ya. Bisa kanji ue, bisa kanji agaru, begitu. Ya, nanti saya jelaskan seperti itu. Kemudian setelah itu ingat lagi, kanji tidak bisa sembarangan. Jadi plek begitu tidak bisa. Harus mempunyai urutan, saya bilang. Dari mana? Ya. Jadi saya katakan harus ada kakijun, itu disebut urutan menulis. Dari kakijun ini jumlahnya terjadi kanji itu berapa coretan. Itu saya ajarkan pada mereka. Ya, jadi saya animekan materi saya seperti ini. Begitu. Nah, dari N5 tadi, ya, ini juga bantuan anak-anak, bantuan siswa ini saya bikin 1 aja bisa lama ya, bisa 2 minggu, anak-anak seminggu jadi gitu ya. Speedonya beda dengan saya. Jadi saya minta tolong dari anak-anak. Jadi saya bikin harusnya 15 ya, tapi saya bikin 10 karena ini tempatnya kurang udah. Ini hanya contoh saja ya, sebenarnya 15. Jadi saya klik ini, misalnya ya, kita lihat ini ada 10, tapi saya coba ini dibikin seperti itu ya. Ini saya bikinkan 3 aja contoh ya. Nanti kita mainkan animenya. Anak-anak belajar seperti jadi kanji dasar ini anak-anak itu boro-boro mau seperti gimana gitu ya. Kenal aja udah syukur lah gitu. Mereka bisa menarik, mereka bisa belajar dengan baik. Saya sudah uresi gitu ya, udah senang deh. Ayo berpacu, jangan sampai mereka begini, susah ya, udahan itu saya nggak mau. Jadi saya membuat mereka happy-nya seperti apa. Coba ya kita lihat ya, saya mainkan. Saya klik ini, nah jadilah kanji ini, ya kanji ini. Pelajaran pertama, kanji akan belajar dengan sampai bilangan, begitu ya. Nah, begitu pula nanti pelajaran 2 dan terus nanti kita mainkan ya. Contoh saja ya. Saya klik ini. Nah, begitu. Ini 1. Ini ada contohnya. Kenapa 1 orang Jepang menulis seperti ini, tidak 1 seperti kita? Karena dia ada gambarnya seperti ini, ya. Nah, kungyomi. Jadi kalau saya tuliskan kungyomi, mereka sudah paham. Oh, begini. Kalau ongyomi sudah paham. Nah, contohnya banyak sebenarnya.
Tapi yang ada di buku ini misalnya ichimai, ichinichi begitu ya. Kalau ada strip ini berarti handi ini baru dibaca hito, nanti belakangnya tambatsu, maka dibaca hitotsu. Begitu ya. Begitu seterusnya. 2. Tuh, ada animenya. 1 saya bilang ini masih sederhana. Nanti ketiga, kecepatan ya. Sebentar. Nah, 3 seperti ini. Ya, jadi polanya sederhana aja dulu saya pada anak-anak. Memang maunya sih cita-cita bagus gitu ya, tapi menarik dulu aja sebegitu. Saya sih orangnya sederhana saja gitu ya. Berikutnya 4 begini. Tuh, 4 itu awalnya dari kanji itu. Ya, begitu. Nanti seperti ini. 5 seperti ini. Ini gambar ini bukan saya ngarang. Ini saya ngambil dari literatur juga. Ya, jadi ada fakta. Kemudian 6. Ya, habiskan 1 pelajaran dulu. Saya mudah-mudahan tidak terlalu lama. Paham ya? Ya. Jadi anime dengan anime itu mereka bisa menghitung oh ini 1, 2, begitu. Jadi nggak asal-asalan nanti bikin nulisnya begitu. Dari mana? Dari kiri, kanan, atas, bawah. Sampai nanti pada pelajaran 3 kalau nggak salah ada mizu. Mizu kan nggak bisa dari pinggir tapi harus tengah dulu. Di sana ada animenya jadi anak-anak hati-hati. Ya. 10 sampai sini. Jadi lengkap dengan arti, dengan pengyomi, jadi asalnya seperti apa begitu ya. Nah, yaku. Nah, begini. Seng. Enggak terlalu lama sih. 6. Ya, sampai 1 lagi mengkali. Eng yen ya, eng itu yen sebenarnya bulat, tapi nanti saya bedakan bulat antara maru dengan eng ini apa bulatnya. Nanti saya jelaskan lagi. Ini perlu penjelasan oleh dosen ya, begitu. Pelajaran 1 selesai. Sekarang kita pindah ke pelajaran 2. Ini tentang alam ini. Sama, diklik lagi ini. Diklik lagi seperti ini. Ya, coba nanti saya. Seperti ini. Jadi polanya sama seperti ini. Biar mereka bisa paham saja. Dan ini nanti saya sharekan kepada anak-anak. Contohkan seperti, jadi anak-anak bisa belajar seperti. Mereka punya buku, tapi anak-anak milenial sekarang kalau cara buku mereka nggak menarik. Tapi kalau dibeginikan, mereka kayaknya wah menarik. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Mereka bilang, kalau gitu saya bikin ya sensei, silakan. Saya bilang, kalau kamu mau lebih baik, mangga saya bilang. Begitu. Anak-anak banyak inisiatif sekarang. Anak-anak lebih canggih dari saya begitu ya. Silakan. Saya tidak harus begini harus begitu. Karena ini sebagai penuntun menuju mereka tertarik dulu deh gitu. Mereka udah senang tertarik dulu. Nah, seperti itu. Saya agak cepat ya. Nanti ya, saya agak cepat. Jadi kira-kira seperti ini. Kira-kira seperti ini. Gak apa-apa ya? Ini kecepatan nggak? Tidak, Sensei. Tidak, Sensei. Nah, nih, seperti ini. Jadi saya nggak terlalu lama deh. Ini saya contohkan 3 saja ya, 3 pelajaran. Sebenarnya ada 15 pelajaran, tapi saya bikin seperti ini dulu. Tuh, mong. Nah, mong ini gambarnya seperti ini. Kemudian, nah ini sudah masuk pelajaran 3. Ya. Coba kita lihat kenapa saya angkat sampai pelajaran 3. Ini nanti ada mizu yang perlu perhatian. Ya, ini kalau ini masih biasa-biasa, kiri kanan. Tapi begitu dia ada kanji mizu, tuh hati-hati. Dari mana itu? Tuh dari tengah dulu, hati-hati saya bilang. Dari tengah dulu. Jadi kalau yang poin-poin yang penting, yang tidak biasa saya kasih peringatan, bukan peringatan apa. Hati-hati ya, begitu. Jadi mereka biar berkesan ya, oh gitu ya, oh gini ya, gitu. Ya, ada do, ini kira-kira seperti ini. Ada kodomo, ada onna, ya. Ini contohnya nggak hanya 2, banyak sebenarnya, banyak. Tapi ini hanya contoh saja ya, tempatnya kecil, jadi kira-kira seperti inilah gambarnya. Nah, sensei, ini ada ikiro, ada umareru ya. Ada jod, hanjobi misalnya. Nah, itu saki.
Nah, ini kira-kira ya itu 3 pelajaran ya, contoh saja ya. Nah, kenapa buku ini dipilih? Alasannya kenapa? Ini karena di sini latihan ya. Latihan tersedia dalam setiap pelajaran ini ada kakimasho, yomimasho gitu ya, ada lengkap ini. Nah, setelah itu tiap pelajaran ada fukushu-nya. Secara keseluruhan ada fukushu-nya. Nah, setelah 5 pelajaran, dia mempunyai achievement test. Jadi keseluruhan begitu. Jadi 15 pelajaran ada 3 achievement test di sini. Nah, tadi kuis ini bisa dikte ya, bisa kuis baca ya, kuis dan ini anak-anak saya katakan, coba Anda latihan sendiri di Nihongo Kyoshinet. Mereka senang dengan yang namanya komputer-komputer, net-net senang gitu ya. Nah, kemudian aplikasi learning. Kemudian ada Canvas ini untuk menjodohkan. Misalnya kosakata ya, Kumyomi-nya ini kanji mana itu bisa di sana ada yang sudah bisa dibuat begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau anak-anak biasa ya seperti tadi juga dikeluhkan sama Daniel Sensei, sama di Bandung juga begitu, Pak. Jadi begini, kalau anak-anak bilang Sensei ini sinyal lagi laptop katanya apa? Bagus, bagus. Terus gimana? Terus saya bilang gini, nggak apa-apa, yang bisa saja dulu. Saya bilang ya, yang bisa saja. Jadi saya coba pakai aplikasi yang yang bisa saja dulu. Saya bilang begitu. Anak mahasiswa nggak apa-apa, nggak usah pakai on kamera, nggak usah. Saya yang on kamera, saya bilang. Saya yang on kamera. Kalian lihat ya, apa yang saya sharekan, apa yang lihatkan. Contohnya saya tunjukkan seperti apa. Lihat saja. Jadi yang bisa silakan, yang tidak bisa tidak usah on kamera. Jadi kalau on kamera katanya kuotanya tersita banyak katanya. Ya, silakan saya bilang. Jadi saya memberi keleluasaan. Terus ada mahasiswa bilang, "Sensei, ini gimana? Sudah, nanti nggak apa-apa. Ikuti saja sebisanya. Nanti ini share ke kelas melalui PJ." Saya begitu. Gitu ya, caranya seperti itu. Kemudian saya juga buat YouTube nih. Ichinensei. Sebentar. Iya. Ichinensei ini kalau di UPI minggu pertama itu mereka dibekali dengan orientasi kana. Ya, orientasi kana. Jadi mereka sudah belajar di SMA tapi tetap kita berikan, benerin gitu kalau salah gitu ya. Kalau yang belum kita ajarin. Cukup high ini sebenarnya tapi mau nggak mau begitu. Nah, kalau udah pertemuan ketiga sambil berjalan kanji sudah mulai begitu ya. Nah, begitu. Jadi kalau di pandemi ini gimana caranya? Ya kita harus optimalkan aplikasi-aplikasi begitu ya. Jadi caranya bagaimana? Saya pernah bikin YouTube dengan jurusan ya. Kemudian saya juga ada pernah diwawancara oleh Den Sensei, juga teman teman sejawat ya, dosen, itu wawancara tentang cara menghafal kanji. Nanti saya tunjukkan linknya ya. Kemudian anak-anak juga bosan. Sensei gini bosan, gitu bosan. Gak apa-apa, sabar. Mau sehat atau mau sakit, saya bilang gitu ya. Saya ngeri gitu. Saya bilang, ini nggak apa-apa, sabar dikit nanti juga sehat. Saya bilang, kok saya udah bisa lebih ramai. Saya bilang gitu kan. Mereka sudah tahu kalau kuliah saya kuliah kata Senpai Tachi ya, katanya kalau kuliah saya kanji susah jadi nggak susah. Happy dengerin Sensei, cuman kuisnya nggak happy katanya. Kemudian saya jadi berikan game mereka, tapi ruang lingkupnya dengan N5. Kemudian saya kasih nyanyi, tidak bisa seperti Dainal Sensei, kalau nyanyinya udah sampai Dainal Sensei, udah kanjinya rumah, tapi saya pakai kanji-kanji yang shogakusei, yochien no uta, misalnya kino okina kuri no kino shita de. Nah, ada ki kan, tulis, saya bilang shita, tulis gitu. Nah, itu latihan yang pernah dipelajari, tulis, pernah belajar, cari ya, saya bilang challenge, sambil saya challenge juga, saya share begitu. Jadi bermain terus begitu. Tapi nggak seterusnya. Begitu. Jadi hanya mengisi boring-boring saja. Ya, itu saja kira-kira. Ini nggak jalan ya. Nah, YouTube-nya apa Pak? YouTube-nya ini. Kalau orientasi kana ini ada 5 YouTube. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat ya, silakan kalau waktu silakan lihat barangkali, silakan ini linknya. Ya, ini dari PDBJ UPI, namanya judulnya orientasi kana. Kemudian ada lagi YouTube ini ada lagi ngobrol bareng dengan Rena Sensei, ini cara menghafal kanji ini.
Jadi digali gimana cara menghafal kanji. Tapi ini cara menghafal kanji bukan yang syokyu banget gitu, tapi udah sampai teori-teori. Misalnya seperti tadi kan ada kanji-kanji yang dari alam, ya dari kanji apa? Itu sebenarnya berteori. Itu sebenarnya berteori. Ada shokimoji, ya shijimoji, kaimoji, ya shijimoji. Itu saya berikan nanti sudah tingkat 2. Ya sudah tingkat 2. Caranya saya begitu. Berikan teori mereka, ada doong igigo, dogi gigo, ada macam-macam itu. Semua teori sambil berjalan saya berikan. Jadi kalau sekarang sudah saja hafalkan saja, nanti tingkat semester, mau tingkat 2 saya berikan bushu. Nah, sudah itu berteori kan, berteori sedikit. Bushu lumayan rumit juga, tapi itu membantu mereka. Berikutnya saya berikan lagi kumitate. Bagaimana? Jadi sebenarnya kanji yang makin ke atas makin rumit itu tidak rumit sebenarnya. Tapi itu adalah kumitate dari kanji-kanji dasar. Gitu. Saya berikan caranya. Sampai nanti pada di semester 6 saya tidak suapin mereka lagi, tapi mereka challenge. Nah, caranya bagaimana? Saya ngadakan kelas hapyokai. Hapyokai-nya bagaimana? Ya, barangkali yang pernah jadi mahasiswa saya masih ingat-ingat. Mereka membuat yang namanya kanji no naritachi. Cari, saya bilang, boleh. Kamu cari di manapun boleh, tulis. Saya bilang sumbernya. Itu adalah silaturahmi akademik, saya bilang. Kalau kamu nggak tulis sumber, itu sama dengan dorobo, saya bilang begitu ya. Kejam ya ngomongnya kayak gitu. Jadi harus ada permisinya begitu. Kalau kamu tulis itu, nah itu nanti di hapyokai kalau tidak bisa diatasi saya terangkan begitu. Jadi menarik begitu ya. Jadi mereka gini ya saya gitu. Nah mereka lebih challenge. Jadi nggak disuapin terus begitu ya. Ichinensei saya suapin. Ijo des kira-kira seperti itu. Goseichou domo arigatou gozaimashita. Ini saya juga ngambil dari Google ini. Ya Google banyak ini Google yang namanya Kimono itu kalau nggak salah judulnya apa? Ini pink ya, saya suka pink jadi saya beli. Itu ya kira-kira Ashi Sensei. Baik, ini ya Sensei, mari kita berikan applause begitu untuk narasumber kita, Ibu Renaria. Sensei, arigatou gozaimasu. Iya. Kalau tadi kita lihat ada beberapa catatan yang disampaikan oleh Bu Renaria terkait kurikulum ya yang disediakan di sekarang DPBJ ya Sensei ya. Kalau sekarang itu Departemen Pendidikan. Sekarang namanya Departemen Ashi Sensei. Iya UPI ya. Kemudian diberikan Sokyu itu berapa semester, lalu kemudian ada buku paketnya kurang lebih begitu ya, ada referensinya dan juga tadi di sharingkan kepada kita apa saja yang diajarkan oleh Renaria Sensei terkait mata kuliah kanji yang levelnya ini Shokyu ya Sensei ya. Iya. Baik. Ini kebagian saya kebetulan Ashi Sensei saya kebagian kebagian yang hari ini bagian Shokyu jadi saya ajarkan Shokyu. Tapi kalau kebagiannya yang lain saya berikan yang lain gitu. Baik. Monggo bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya bisa langsung mengaktifkan mikrofon agar bisa bertegur sapa langsung atau lewat chat, monggo. Saya stop share dulu ya. Ya, Sensei. Terima kasih. Kita batasi dulu untuk sesi yang pertama, ada 3 pertanyaan. Baik, ini ada yang pertama dari Yanuar Lutfi Rohman Sensei. Wah, ini saya ini ya, senior saya ini. Yanuar Sensei. Ini di sini katanya izin bertanya untuk Rena Sensei, untuk achievement test yang dilakukan oleh Sensei seperti apa ya? Itu arigatou gozaimasu. Di sini achievement testnya, reward mungkin atau achievement test ya. Sebenarnya achievement test itu udah ada di buku yang tadi sebenarnya sudah ada. Achievement test ini sebenarnya rangkuman dari pelajaran 1, pelajaran 2, pelajaran 3, pelajaran 4. Nah, kalau di show testo saya bukan menuntut, saya meminta mahasiswa tulis. Saya bilang, ya tulis. Selalu pekerjaan anak-anak tulis, saya bilang. Kecuali PR-nya lah udah ya.
Tulis. Nah, tapi kalau achievement-based itu adalah rangkuman dari ika kara goka made desane. Nah, jadi bentuknya itu mereka sudah apa kayak JLPT. Jadi pilih-pilih, mereka pilih-pilih, tidak nulis itu. Nah, itu. Jadi silakan. Nah, itu assessment test ini dilakukan di Google Group, boleh di apa. Jadi leluasa. Saya selalu menawarkan pada mahasiswa ya, gimana nih mau mau Zoom, mau Google Meet kapan? 2 minggu sekali boleh atau bagaimana? Terserah. Karena banyak keluhan begitu. Ya, kalau enggak ya sudah biasa saja begitu tulis seperti itu. Cukup barangkali? Baik, begitu ya, Januar. Ya. Cekap katanya, Januar. Jadi bentuknya sih terserah pada kita mau model JLPT pilih-pilih. Kalau pilih-pilih pun kalau mereka tidak bisa tidak salah pilih begitu ya. Tapi kalau mereka paham kajian ini pasti nggak salah pilih. Gitu. Milih-milih juga tetap berpikir gitu, cuman tidak segimana gitu. Mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya, monggo ada pertanyaan. Ini Sensei, apa ya? Kalau saya lihat kan memang pandemi ini luar biasa begitu ya, menyita banyak energi dan lain sebagainya. Nah, Sensei, kalau apa ya istilahnya? Bagaimana Sensei memotivasi mahasiswanya supaya tetap apa ya? Ya tetap tercas gitu semangatnya untuk belajar kanji gitu kan, yang selama ini mungkin pada gimana gitu ya kalau ke kanji itu gitu. Nah, mungkin ada memang memang kanji ini kan dari dulu ya, mungkin lagu klasik ya, barangkali dikatakan kanji ini obake kali ya. Bagi belajar bahasa Jepang, obake ditakutkan gitu ya. Tapi setelah saya penelitian, saya mengatakan ada yang setelah mereka belajar wushu, saya setelkan ya, setelkan dulu pernah di webinar yang lalu pernah saya setelkan misalnya tentang kanji yado misalnya. Itu ada ukamuri, kemudian ada nimbeng, ada hyaku. Itu saya ceritakan asal usul mereka. Jadi gitu ya mengingatkan. Dengan filosofi itu mereka bilang gitu ya ternyata nggak susah. Hami rambut misalnya. Hami rambut coba Anda perhatikan. Kalau sudah berubah, saya bilang saya tunjukkan. Ada nanti tapi itu. Saya tunjukkan terdiri dari apa kanji itu. Nah, terus mereka bilang, ada tomodachinya sensei. Betul, saya bilang. Terus ada apa lagi? Saya bilang. Kan di sana ada yang namanya nangai. Ya, kanji nangai. Kemudian sampingnya ada kanji apa? Itu ada sanzukuri ya, ada sansa, ada kali sanzukuri. Apa artinya? Mereka sudah belajar bushu itu. Kemudian di bawahnya tomodachi. Nah, itu kenapa kanji kami sama jadi tomodachi? Tahu tidak? Saya bilang, saya ceritakan. Dulu, zaman dulu, ya, yang namanya wanita tidak ada yang model kayak Rena Sensei ini praktis. Rena Sensei orangnya praktis saja. Kalau dulu itu panjang, harus panjang. Itu anggun, wanita anggun. Wanita anggun yang udah panjang-panjang begitu, tapi kalau tidak dihiasi, kan sanzukuri itu kan hiasan ya. Tidak dia hiasi, misalnya dikasih pita, dikasih hiasan, itu aut-autan, nggak keruan itu. Kayak apa ya, kalau ngomong jeleknya kayak orang gelo gitu ya, nggak bagus, tapi dirapi gitu ya. Dan itu akan menjadi teman kita kemana kita pergi. Coba saya bilang ke anak mahasiswa. Sekarang saya bilang, Sensei ikut antar ya. Aduh Sensei saya mau buru-buru. Nggak bisa. Tanya lagi ke siapa? Nggak bisa. Akhirnya siap sendiri pergi kan begitu. Tapi si rambut nggak pernah nawar. Saya akan pergi kemana, dia selalu ikut saya. Ayo ikuti terus. Nah itu kan tomodachi kita. Saya bilang, oh begitu ramai ya Sensei ya. Itu filosofi. Itu bukan ngarang saya, bukan. Itu dari saya baca buku-buku itu. Gitu. Jadi dengan cara seperti itu mereka oboyasui ya, dengan kanji rumat pun oboyasui, dan mereka bilang wah ramai, nanti kuliah Rena Sensei ikut lagi. Itu daya tarik mereka. Sekalipun pandemi mereka yang ditunggu-tunggu nongkrong di Indonesia. Kayak gitu. Gitu ya. Kalau Syokyo sudah nggak bisa banyak tawar karena mereka asal bisa ingat saja sudah udah oke. Gitu. Oke ya. Baik. Sensei, ini ada pertanyaan lagi. Rena Sensei, untuk mempercepat hafalan kanji, apa ada aplikasinya? Arigatou gozaimasu.
dari sebenarnya untuk aplikasi itu sekarang banyak. YouTube juga banyak. Cuman saya nggak tahu yang mana yang gimana. Tapi yang jelas yang baku-baku itu Kakijun sudah ada. Namanya Kakijun.com ya. Kemudian yang Kungyomi Ongyomi kadang-kadang ya ada, kalau kita lihat di Kanwa Jiteng ya, itu ada Kungyomi sebenarnya dalam Ongyomi-Kungyominya tidak dibaca seperti iye ya, rumah ya. Itu kita bilang iye, kita bilang sakana gitu. Sebenarnya dalam kamus itu dia tidak ada Kungyomi, tapi itu imi saja. Imi. Coba nanti teman-teman ya barangkali iseng-iseng lihat Kanwa Jiteng. Ada nggak sakana? Nggak ada. Tapi sakana ada di posisi ini. Tapi orang Jepang main labrak. Pakai aja. Nah itu sebenarnya kalau secara struktur tidak ada. Tapi ya sudah. Karena ini wa onaji dakara. Hai oke des katanya begitu. Itu. Banyak sebenarnya untuk aplikasi banyak. Anak-anak cuma nggak tahu yang mana yang bagusnya ya, harus bisa di filter sama kita. Itu barangkali. Baik Sensei, ini ada pertanyaan yang ketiga dari Oslan Saje Sensei. Kita lihat di sini, menghafal kanji lebih mudah dengan membaca daripada menulis. Apa kiat untuk menulis kanji lebih menarik? Iya, yang tadi saya katakan kalau ini ya seolah-olah seperti kalau belajar kanji dari awal saya bilang begini. Ini sebenarnya ya sama dengan kita menggambar. Ya, saya melihat ini hasil saya. Saya gambar foto itu nggak bisa. Ya, tapi saya lihat kenal ini fotonya. Ini Asri Sensei udah hebat nih, udah sukses saya bilang gitu. Tapi saya ingat Asri Sensei ini dulu pernah kuliah di UPI gitu. Saya kenal itu. Nah, kanji juga saya lihat, saya bisa baca, tapi kalau nulis bentar dulu. Nah, untuk bisa menggambar itu saya harus banyak latihan. Caranya bagaimana? Nangkai mo kaki mas. Kurikaeste kaki mas, begitu. Dengan tede terus sehingga yang tulisannya tadi cakar bebek itu bisa ya lumayan. Yang penting sekarang adalah intinya bagaimana. Jangan sampai tidak ada, harus haneru tidak ada. Saya bilang selalu ini, wah ini kanji yang tidak tanggung jawab, tidak diakui. Saya bilang, wah kejam saya saja. Karena apa orang Jepang bilang, ngeluh kan nggak standar, saya bilang. Jadi saya mah suka minder sama Rena Sensei tulisnya cantik-cantik. Tahu nggak kamu? Itu bisa terjadi karena apa? Rena Sensei sekarang Sensei itu ngajar dari 82 tahun, sejak lulus langsung diminta sama jurusan. Sampai sekarang udah berapa? Coba dengan waktu seperti itu kalau kamu latihan juga bisa, saya bilang begitu. Oh, begitu mereka sampai wah hampir setengah perjalanan hidup di kampus gitu. Ya, dan Sensei selama ini terus challenge. Meskipun sekarang ketinggalan ya, mereka lebih canggih, tapi Sensei terus ikut, tidak sampai di sini terus ikut. Ya lambat pun begitu. Itu. Baik. Ya, okay. Ya, baik. Itu tadi kita sudah memasuki sesi pertama, termin pertama dari sesi pertanyaan. Ada 3 pertanyaan, tadi sudah dijawab semua oleh Rena Sensei. Lanjut ke termin yang kedua. Ini ada pertanyaan dari Dedi Suryadi Sensei. Ini mau langsung Dedi Sensei atau saya bacakan? Mangga, silakan. Bacakan aja, Barsi, nggak apa-apa. Oh ya. Baik. Jadi Sensei, makasih banyak ya. Baik, jadi kanji ini diakui oleh semua mahasiswa sebagai suatu materi perkuliahan yang sulit, sehingga banyak yang menyerah belajar kanji dan menjadi penghalang belajar bahasa Jepang di universitas. Nah, kemudian dengan banyak aplikasi sekarang di internet, justru mahasiswa semakin malas menurut saya. Maaf kalau salah. Apalagi masa pandemi. Bagaimana Renaria Sensei itu memberikan tugas pada mahasiswa agar kemampuan kanji mereka meningkat? Ya, makasih ya. Kan tadi saya katakan kalau misalnya tugas itu saya sekarang harus lebih harus lebih, kalau dulu kan serahkan saya koreksi langsung, serahkan lagi pada mereka kan begitu. Tapi kinerja itu harus tetap berjalan. Artinya begini, saya minta mereka tulis, ya,
supaya oboyasui gitu ya. Tulis, jadi hafal begitu ya. Nah, setelah itu mereka berupa foto nggak apa-apa, berupa apa, scan nggak apa-apa. Saya print tugas mereka. Yang tadi saya bilang, saya print tugas mereka. Ya, sekarang barangkali kita kembalikan tidak dengan print, tapi kita klikkan dengan file. Tapi saya print dulu, saya kasih tanda. Seperti biasa, seperti ini dalam buku mereka. Saya kasih tanda, kasih tanda, kasih tanda. Kemudian saya kasih catatan. Ini loh ya, perhatikan. Ini loh ya, perhatikan. Kemudian saya kasih komentar atau kasih apa. Saya scan lagi, berupa file lagi, kembalikan. Nah, caranya saya memotivasi mereka itu tulis ulang yang saya kasih catatan. Tulis ulang. Nah, sudah tulis ulang, mau dikembalikan lagi dengan saya di email boleh atau ditunjukkan di nanti dapat pengunjung nggak apa-apa. Nah, tidak semua mahasiswa saya bilang punya kemampuan yang sama. Ya, ada anak yang cepat ya, karena memang diakui, senang tidak senang harus diakui ya. Kalau mengingat kanji itu harus daya ingatan yang kuat. Tapi kalau orang yang nggak punya ingatan yang kuat, apakah sudah terasingkan? Tidak. Saya bilang nggak apa-apa. Orang lain baca 2 kali, kamu baca 5 kali, bisa saya bilang begitu. Nah itu. Nah, kalau misalnya dia memble, yang penting bagi saya barangkali semua udah tahu kalau urusan dengan saya. Kalau Anda jujur, mandiri, ya silakan. Saya kasih kesempatan. Remedial. Tidak ada kejujuran dengan saya, tamat riwayatmu sampai di sini. Saya bilang. Misalnya saya atau ampun nggak bisa, saya bilang itu harga mati, kata kunci. Saya bilang. Nah, kalau misalnya anak-anak sudah remedial juga masih butut, misalnya istilahnya, nggak apa-apa. Saya kasih mereka bikin, kamu bisa bikin apa? Ya kalau kayak gini-gini bisa sensei, bikin PPT bisa. Ya sudah. Belajar kamu bikin PPT, tapi materinya kanji. Jadi dengan kanji ini mereka kan ngetik tah. Mereka ngapalin mau nggak mau. Rame pan? Nah, boleh kumpulkan ke saya. Tapi saya nggak ya apa-apa. Itu nilai pengganti remedial yang kamu butuh, nggak apa-apa. Itu udah usaha dia. Jadi semangat dia, semangat. Nggak, aduh, udah nggak bisa mati, udahlah, nggak jangan. Ayo, apa yang bisa kamu perbuat? Begitu caranya saya. Nah, dengan itu nanti PPT kamu, saya bilang itu bekalmu ya untuk berikutnya. Jadi kamu kan kapan saja kalau PPT bisa di HP kan kapan baca lagi. Itu menjadi motivasi bagi dia. Kalau saya begitu ke mereka. Jadi nggak maksa, jadi memang saya maksa, tapi maksanya saya dengan kalau orang bilang elegan, ya caranya ya nggak galak gitu ya. Itulah motivasi anak-anak. Anak-anak divonis, udah kamu nggak bisa, udah nggak, itu mematikan masa depan dia. Yang orang punya kemampuan, punya talenta yang berbeda, gitu saya. Itu caranya Pak Dedi. Ya, terima kasih Bu Rena. Ini yang saya alami ya sendiri ya. Mungkin yang kalau mengajar kanji itu justru yang pandai itu dosennya ya, karena dosennya berlatih sebelumnya, kemudian berlatih pada waktu mengajar dan melatih kembali setelahnya. Jadi saya kira proses Yoshu, Fukushu, dan Renshu itu yang perlu kita pikirkan kepada mahasiswa supaya mereka betul-betul ini. Saya berkaca dari pembelajaran saya dulu sebagai mahasiswa juga, saya belajar dari Bu Rena. Terima kasih Bu Rena. Justru saya itu adalah figur Bu Rena, bukan aplikasi atau apa. Jadi kalau menurut saya sekarang ini adalah kembalilah ke manual sebetulnya, bukan ke aplikasi. Karena kalau ke aplikasi, tangan kita sekarang sudah tidak bisa menulis apa-apa, kecuali dengan satu coretan digitalisasi ini, membuat kita malas menulis semua, ya, baik kanji, baik hiragana, katakana, apalagi Romawi. Romawi banyak anak-anak yang sekarang tidak bisa menulis. Betul, betul Pak. Betul. Jadi makanya saya begini Pak, jadi kalau tugas saya minta mereka nulis, di foto saya bilang, tulis foto saya bilang gitu. Gak apa-apa, saya nanti nge-print, saya yang nanti kasih tahu. Karena kalau hanya saya tadi awal saya bilang ya, kalau hanya dengan ngetik-ngetik saja, hengkang-hengkang ya keluar, nggak terlatih begitu. Ya, membaca mereka betul ya. Membaca betul yakin bisa, ya. Tapi menulis sama memaknai kanji itu, menurut saya juga mengajar kanji di Nensei, tapi saya polanya sedikit berbeda dengan pola yang dipakai Bu Rena, jadi ada sedikit
mungkin stressingnya tinggi dan ini kekhawatiran kami sebagai pengajar. Tugas banyak tapi nanti memberatkan gitu kepada mahasiswa ya, karena kanji ini menjadi sesuatu yang ya disukai tapi sekaligus dibenci ya. Ini Nihongo ga daisuki nan da kedo Nihongo kanji ga kirai gitu ya. Jadi Nihongo ga daisuki nan da kedo benkyou wa amari suki janai kan di situ. Jadi aksinya tuh nggak ada. Di teman-teman mahasiswa itu biasanya Nihongo ga daisuki itu hanya di mulut gitu loh. Ketika dikasih kanji, iya ada. Atau dikasih dokai apalagi yang coto mau dikasih ya. Jadi artinya menurut saya adalah kalau saya sekarang menunjukkan figur seorang dosen pun berpengaruh terhadap pembelajaran kanji. Kemudian semakin banyak aplikasi, bukan semakin pintar kita, itu justru semakin memudahkan kita menjadi bodoh ya. Ya, saya juga karena tidak pernah menulis, tidak pernah membaca. Kami juga sekarang yang sudah menjadi senior belajar bahasa Jepang puluhan tahun, kalau disuruh menulis ya angkat tangan, give up gitu ya. Apalagi kalau membaca mungkin N1, N2 masih bisa, tapi kalau disuruh menulis, saya kira tidak seperti Ahmad Sensei tadi, Jainal Sensei, saya tidak bisa mengajar justru seperti itu. Ya, jadi saya tugasnya banyak Pak saya. Tugas dari saya banyak, selalu nulis saya bilang. Dan itu nanti saya kasih tahu, nanti ada cara baca, ada aplikasi ya di Word itu kalau udaan mereka Sanensei Pak. Udah Sanensei saya ajarkan mereka ninja kanji. Ada di Word. Itu saya ajarkan. Anda tinggal klik sana. Oh, dari dulu kita tahu. Oh, dari dulu saya nggak mau kasih tahu. Saya bilang, kamu kalau gini caranya nggak bakal. Kalau saya kan mereka udah joki ya, udah mereka menggali. Saya baru kasih tahu itu cara mudah untuk ngeklik yang namanya ninja kanji. Ada di Word, Pak. Terima kasih, Bu Rea. Iya, makasih sama-sama, Pak. Baik, menarik sekali tadi ya perbincangannya. Kemudian ini sebenarnya tadi mohon maaf, ada yang tertinggal pertanyaan dari Umul Hasanah Sensei. Ini bagaimana membuat mahasiswa mau menulis sebab kita sulit mengontrol. Begitu Sensei. Mungkin tadi sebagian sudah dijawab begitu ya. Ini bagaimana Sensei agar kita bisa mengontrol bagaimana mahasiswa menulis kanji atau tidak begitu. Iya. Oh, makasih Astrid Sensei. Yang sebenarnya kalau di pandemi ini kan saya nggak ada di tempat Pak, nggak ada di rumah mereka tuh. Jadi saya nuntut, saya bilang nuntut sajalah. Nuntut kejujuran saya bilang. Ingat ya, saya bukan ngarah luas itu ya, bukan ngangit-ngagitan mereka. Makin canggih aplikasi, makin mudah terdeteksi. Nah, itu kata anak saya juga begitu. Nah, itu geningan cenah sama, kita copas, tinggali cenah gitu ya, kelihatan. Nah, saya kasih tahu ke anak-anak, ini modal percaya saja ya. Anda modal percaya dengan yang Sensei berikan, jangan dikhianati. Cinta dikhianati, tapi kepercayaan dikhianati juga sama, saya bilang begitu. Wah, kejam saya. Akhirnya mereka bilang gini, kalau sekali copas, nggak ada remedial, saya bilang. Macam ya Sensei ya, kan sudah ada mengkhianati, saya bilang. Ya itu. Jadi silakan Anda tulis, saya bilang. Nangkai, kaite mo ii desu yo, saya bilang. Lihat, nyontek, saya bilang. Buka bukunya, lihat gimana, salah ganti begitu. Jadi silakan open book saja, saya bilang. Gitu. Jadi saya berikan keleluasan mereka open book gitu. Tidak apa harus ya nanti kalau kuis ya hafal begitu ya, tapi open book dulu deh. Belajarnya open book. Nah, nanti ada kesulitan Sensei kalau ngumpulin tugas gimana saya bilang kamu konfirmasi. Ada kesulitan konfirmasi. Jadi mereka tidak mengumpulkan, alasannya nggak jelas, saya anggap tidak mengumpulkan. Tapi mereka bilang, Sensei saya ada kesulitan, ini lagi ada apa ya, dulu mengerikan sekali itu ada yang kena COVID, sama apa, dia ikut nguburin apa, masa COVID ngubur, kamu nggak boleh ikut-ikutan, saya bilang, Kak Cirita nggak bohong, saya bilang gitu ya. Nah, jadi konfirmasi saja, apapun jujur dengan saya, jangan malu, saya bilang gitu. Jadi ada kaitnya begitu. Baik itu ya Sensei. Sensei, ini ada pertanyaan terakhir, ke-6 berarti ya kalau ditotalkan. Dari Karman Parasit Sensei ini ya. Bagaimana Sensei menerangkan manfaat belajar atau menghafal kanji untuk kehidupan sehari-hari?
Karena kadang ada yang berpikiran untuk apa belajar atau menghafal kanji, kan kita bisa gunakan aplikasi pembaca kanji, penerjemah kanji, dan lain-lain. Itu Sensei pertanyaannya. Iya. Sebenarnya kalau kanji itu kan perlu ketekunan ya untuk bisa menghafal kanji. Untuk apa menghafal kanji? Kalau belajar bahasa Jepang mau nggak mau harus bisa. Harus itu. Kan saya dari awal sudah bilang, ini tulang punggung loh ya. Coba kalau nggak ada tulang punggung itu mau berdiri bagaimana? Nah, kalau kanji nggak bisa, bunpo bisa, kamu pun pusing. Tadi dan saya sudah contohkan bagus tuh. Niwa itu yang pusing kan? Coba kalau lihat kanji, nggak bakal itu salah. Oh, niwanya itu pasti taman, kebun. Niwanya pasti ayam. Niwanya lagi pasti 2 ekor gitu kan? Tadi seperti itu. Jadi mau nggak mau begitu. Nah, sekarang kalau mau di sehari-hari bagaimana? Boleh, kamu lihat anime, saya bilang. Lihat anime. Anime kan banyak ya Jepang ya. Sekarang anime Jepang banyak di Furigana juga sih, nggak apa-apa. Tapi sering melihat, ya prinsipnya kanji ini agak belaga sedikit ya. Kalau kamu tidak bersahabat dengan dia, dia nggak akan ngemis sama kamu, nggak ada. Nggak akan, atuh sok, atuh temenan, nggak ada dia. Sudah, kamu nggak mau, nggak apa-apa lewat. Tapi kalau kamu bersahabat dengan dia, sangat membantu. Sangat membantu. Ya, jadi sekali lagi, itu adalah prinsip tak kenal tak sayang si kanji ini. Kayak Rena Sensei, dulu ya nggak tahu bener nggak tahu nggak Senpai Tachi bilang gini. Pertama Rena Sensei dilihat masuk orientasi kanak, kelas saya kayaknya ngeri juga ya ini orang kayaknya judes gitu ya. Tapi sudah belajar mah gini enakan, karena Rena Sensei mah nggak sejudes-judes yang terlihat. Ya itu meren balaganya Rena Sensei kayak kanji kali ya, begitu. Jadi seperti itu. Jadi ayo berteman dengan dia. Tapi jujur dengan satu syarat, kanji juga nggak bisa dibohongi. Dulu pernah ada yang kuis waktu masih luring, ada kuis ada kanji me. Saya minta me ya, me. Anak tulis hi. Itu kan beda segaris sebenarnya. Me dengan hi beda segaris. Terus kuisnya saya coret. Terus dia komplain ke saya. Saya ini kenapa? Saya bilang ini kanji apa? Ya yang kanji yang saya minta. Saya minta apa? Me kan? Ini kamu kanji apa? Hi. Nggak tahu dia bilang me, dia bilang me gitu. Dia bilang me, kekeh dia bilang. Terus saya bilang, coba cari teman kamu. Tolong Pak bacain. Bisi Sensei nuduh gitu ya. Ini cari. Terus Sensei temannya bilang, apa sih? Ini baca, tolong baca. Terus dia bilang, hi ini mah Sensei. Nah, kenapa? Saya bilang bisa dibaca hi sama kamu, tidak dibaca me. Kamu kurang segaris. Nah, temannya yang bisa nyalahin. Betul kan? Nah, kalau kurang segaris pun bukan masalah pelit si Sensei nyoret terus jadi dikurangi nilai, bukan masalahnya, artinya berbeda saya bilang. Nah itu. Jadi kadang-kadang kita suka bertengkar dengan mahasiswa karena segaris si Sensei pelitnya, bila katanya catchy ya, bukan. Tapi urusan dengan arti bisa kacau itu. Gitu. Jadi papahitan sekarang dari awal. Ini 2 garis ya, ini segaris ya, begitu. Jangan sampai terjadi pertengkar lagi, nanti nggak jelas. Gitu. Makasih. Baik, itu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di kolom chat dan menutup sesi untuk pertanyaan. Ada 2 termin tadi Sensei. Sebelum ditutup ada closing statement dari Sensei, monggo. Nah, iya. Terima kasih Arya Sensei. Jadi belajar kanji ini ya, kita banyak aplikasi yang sangat-sangat memudahkan kita. Tadi Dedi Sensei juga sudah mengatakan. Tapi bukan kita tidak meninggalkan jadul ya. Artinya kita tidak meninggalkan sistem jadul. Artinya harus dengan tekunan. Kita terus bertemu dengan dia. Kita latih dia. Nah, dengan cara latih ini, dengan ketekunan ini. Sensei percaya sukses, bisa deh, bisa. Sering lihat lama-lama hafal ya, lama-lama bersahabatlah dengan kanji. Ingat, tak kenal tak sayang itu kanji. Tidak bisa ada sayang mah Sensei daya ingatnya butut gitu ya, nggak apa-apa. Orang 1 jam, kita 2 jam, kita 5 jam kalau boleh nih, sehari juga boleh. Tapi ada hasil. Gitu. Jadi tetap ketekunan harus terus dijalankan untuk itu. Karena dia sangat menunjang apa? Karena apa? Kanji itu menunjang semua ya yang ada di bahasa Jepang itu dia kedokai larinya nanti.
Ya, larinya nanti kita bikin sakumu, nggak ada sakumu banyak hiragana, nggak ada. Lari ke kanjinya juga ada. Ya, bunpo. Nah, bunpo tadi ada teori-teori itu. Teori-teori tadi kanjinya rame itu. Kalau nggak bisa baca, mau pakai apa? Skripsi kamu nggak jalan nanti. Begitu. Tetap kanji nggak bisa ditinggal. Gitu ya. Jadi, hai, gambate kudasai minasan, makenai de. Hai, gambarimasu. Hai. Sensei, domo arigatou gozaimashita. Iya, iya, dari Tashimashite itu ya barangkali yang bisa saya sampaikan. Barangkali mudah-mudahan itu kita berbagi ya pengalaman saja. Maaf, bukan mengajari loh ya. Ini hanya saling berbagi. Itu Bapak Ibu sekalian pemaparan dari Rena Ria Sensei, saya pikir sangat bermanfaat ya. Sensei Natsukashi tadi mendengarkan pemaparan dari Sensei seperti saya jadi mahasiswa lagi di S1 dulu ya Sensei. Natsukashi. Nggak serem ya, enggak? Enggak Sensei. Ini ya Sensei, kalau boleh saya tadi sedikit merisum ada beberapa poin tadi berkenaan dengan kurikulum dan untuk pengajaran di masa pandemi sendiri. Ada aplikasi begitu ya yang dibuat oleh Rena Sensei. Tadi juga disebutkan ada apa penjelasannya itu ada Rikusho-nya, ada Kakijun-nya gitu dan lain sebagainya. Tapi selain dari itu saya mencatat baik Rena Sensei ataupun Jenal Sensei tadi itu yang paling penting sebagai pengajar itu memperlihatkan dedikasi ya Sensei ya. Bagaimana terlebih mengenai tugas itu sampai di print oleh pribadi, kemudian satu-satu dikirim ke email, dibalas satu-satu. Saya pikir itu adalah poin yang paling berharga yang bisa kita dapatkan dari webinar kali ini. Itu saja mungkin yang itu saya... Itu kalau tugas itu jangan saya selalu ya untuk motivasi, salah satu motivasi mereka kembalikan jangan lebih dari 1 minggu. Jadi kita sama dengan seperti waktu di kelas. Karena kalau udah lebih dari 1 minggu keburu lupa anak-anak mana gitu ya. Tetap gitu. Berikutnya tidak ada tugas menumpuk, tugas baru lagi. Itu poin saya. Baik. Terima kasih Sensei. Kemudian untuk peserta di sini juga di chat ada informasi mengenai sertifikat. Bisa diterima ya untuk 100 orang pertama yang sudah presensi di awal. Kemudian untuk materi PowerPoint mungkin menunggu nanti insya Allah kita akan upload di website PBJ UMY. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada para narasumber. Hontoni arigatou gozaimashita. Iya, terakhir ini ada apa? Ini ya. Kinyanisasi foto bareng. Foto bareng dulu silakan untuk mengaktifkan kamera. Kita coba untuk screenshot begitu ya. Mungkin kalau dulu ada pernyataan tidak kerasa ya apalagi sekarang ya screenshot begitu. Untuk page yang pertama dulu. Baik. Seno ini baik. Ini ya untuk page yang kedua silahkan diaktifkan kameranya, kita foto bersama. Page ini sang. Baik, mohon ditunggu. Page yang ketiga. Page ini sang. Untuk page yang keempat, mohon ditunggu. Page ini sang. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tiba di penghujung acara, saya yang memoderatori untuk sesi kedua ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya lagi terima kasih. Saya kembalikan kepada MC, Mbak Nana. Monggo. Baik, terima kasih Pak Arfil. Demikianlah rangkaian webinar metode pengajaran kanji di masa pandemi ini.
Terima kasih kepada Bapak Dr. Urip Zainal Fanani MPD dan Ibu Dr. Anda Renariah M.Hum telah bersedia menjadi narasumber pada webinar kami. Semoga apa yang telah disampaikan dapat membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat salah kata, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Baik, kita tutup webinar pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lina, Bu Rosi, Selena,